Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menantikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan di dalam hidup ini. Begitu pula ketika kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Tidak semua doa kita langsung dijawab oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Terkadang harus melalui proses penantian yang cukup panjang, saudara-saudara. Artinya ada harga yang harus kita bayar ketika kita menantikan sesuatu dari Tuhan. Karena menantikan sesuatu dari Tuhan membutuhkan kesabaran dan ketekunan, saudara-saudara. Banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan ketika yang dinantikan itu tidak kunjung tiba. Dan karena ketidaksabarannya itu, akhirnya saudara-saudara, mereka juga tidak memperoleh apa-apa dan tidak dapat menikmati janji-janji Tuhan. Padahal Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang selalu menepati janji tepat pada waktu. Saudara yang terkasih, pengiringan kita kepada Tuhan tidak terlepas dari masalah dan pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan ini. Tidak ada hari tanpa pergumulan bagi orang-orang percaya. Karena memang si iblis sangat tidak senang melihat kehidupan orang-orang percaya. Tapi walaupun demikian, saudara-saudara, kita harus ingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13b berkata demikian. Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara-saudara. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap sabar dan tekun untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Kesabaran dan ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan pasti akan membuahkan hasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dalam Yesaya 40:31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih, ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Pergumulan berat yang akan kita alami seringkali membuat kita lemah, saudara-saudara, baik secara roh maupun tubuh. Tetapi kekuatan yang baru akan diberikan Tuhan kepada kita senantiasa menanti-nantikan Dia. Adapun kekuatan yang Tuhan berikan itu tak terbatas, saudara-saudara, dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Sebab itu dikatakan, saudara-saudara, dalam Efesus 3 yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Inilah Tuhan kita. Secara manusia, saudara-saudara, kita tidak kuat
Tetapi saat kita memandang Tuhan dan berserah penuh padanya, kekuatan itu akan muncul dan membuat kita tetap bersemangat, saudara-saudara, dalam hidup ini. Penantian tidak akan pernah sia-sia kalau penantian itu benar. Saudara yang terkasih, penantian akan Tuhan pasti menghasilkan kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Untuk itu jangan pernah berhenti menanti-nantikan Tuhan. Tetaplah menantikan Tuhan, serta teruslah bersukacita di dalamnya. Sekalipun mungkin hari ini, saudara-saudara, penantian kita belum terwujud, janganlah kita mengeluh, janganlah kita putus asa. Kita harus memiliki keyakinan bahwa pada saatnya nanti semuanya akan terwujud, karena itulah iman. Tuhan tidak akan mempermalukan kita yang senantiasa menantikan Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas kita, serta yang sangat peduli akan hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk senantiasa menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan, menantikan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Agar melaluinya mereka Tuhan semakin lagi disempurnakan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan bersaksi, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah hidup kami. Bapa, mari izinkan ketika para pendengar di dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Hanya kepada-Mu hamba memohon dan mengadu. Pada saat ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Itu juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anaknya Tuhan. Engkau berikan hikmat dan bijaksana, kepintaran dalam hal bekerja, begitu juga di dalam studi. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Engkau berikan Tuhan pekerjaan yang baik, dan yang sudah bekerja Engkau berikan jadi contoh dan teladan. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk seorang anak yang kemarin kecelakaan, Nopri Manado. Setiap usaha dan upaya orang tua di dalam kesembuhan anak kami itu, mari Engkau campurkan sehingga berjalan semuanya Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku, yaitu itoku, adikku, abangku dimanapun berada, mari Engkau berkati mereka. Terkhusus itu Mama Ella dan adikku Hermanto, balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga di dalam hidup mereka ada kuasa Tuhan untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Oleh pengandalan mereka terhadap Engkau, pasti terjadi kuasa kesembuhan di dalam hidup mereka. Hanya kepada-Mu hamba selalu memohon Tuhan, karena memang ketika Engkau berkarya, segala sesuatu pasti akan terjadi. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa Tuhan untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Berkati mereka Tuhan, lingkupi mereka dengan sayap-Mu yang penuh kuasa dan damai, sehingga mereka Tuhan selalu hidup damai menjalani kehidupan mereka, sehingga mereka juga mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang akan selalu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat dan bijaksana buat istriku yang juga adalah hamba, agar ia mampu melayani Tuhan di tempat pelayan yang Engkau berikan kepada. Inilah doa hamba yang hamba mempercayakan dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam.